Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau milikku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenal. Tuhan, kau hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Ingin mengertimu, Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat
yang kau baharui dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau membawa kami semakin melekat kepadamu
mengawali hari ini dengan menanti-nantikan terima kasih Tuhan, kami ada di sini. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, dalam segenap jalan rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirmanlah, kami kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah berfirmanlah, kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan
ku nantikan Engkau nyatakan curahkan, ku nantikan Engkau nyatakan curahkan, ku nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sedang memeteraikan setiap kami. Dan kami menerima tanda materai daripada-Mu Tuhan. Sebagai tanda kepemilikan-Mu atas kami. Dan kami percaya, sejak Engkau memeteraikan kami, maka Engkau mentahirkan kami dari segala kekotoran-kekotoran dunia ini. Engkau membuat hati kami semakin melekat dengan Engkau setiap hari dan setiap waktu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengawali tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, kami tidak pernah menemui dusta. Semua yang Kau janjikan, Engkau menggenapinya. Semua yang Kau firmankan, tidak ada yang tidak jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur perkataan-perkataan-Mu ya dan amin. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan. Perkataan-perkataan-Mu adalah masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami semakin melekat kepadamu. Karena kami percaya, kami adalah hasil daripada pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau terus membangun kelompok ini Tuhan. Engkau terus membangun. Engkau bahkan memunculkan kelompok pemenang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami adalah buah dari pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang Engkau katakan, semuanya jadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau menaklukkan hati kami lagi Tuhan. Terima kasih. Engkau meneguhkan hati kami. Semakin teguh memasuki tahun yang baru ini. Kami tahu bagi dunia ini adalah kehancuran. Tetapi Engkau telah membawa kami naik ke tempat di mana harusnya kami berada. Yaitu kami tinggal di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam pelukan Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Yaitu Roh Allah itu sendiri. Yang meneguhkan hati kami. Bahwa kami ini kepunyaan-Mu. Dan Engkau kepunyaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami percaya. Oh kami adalah hasil daripada doa-Mu Tuhan. Engkau mendapatkan kami Tuhan. Kami mendapatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami sangat bersyukur. Ketika kami duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami telah membawa seluruh keluarga kami. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengasihi kami. Engkau juga mengasihi orang-orang
Oh, yang kepadanya kami terikat, Tuhan. Engkau pasti tidak menginginkan mereka binasa oleh dunia ini. Tetapi kalau Engkau bekerja atas kami, Engkau bekerja juga dengan orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau, sebagaimana Engkau melanjutkan pekerjaan-Mu dalam kami. Bagi keluarga kami pun, tidak ada yang terluput di antara mereka. Sehingga pada akhirnya, setiap mereka pun masuk dalam aliran sungai-Mu ini, Tuhan. Sungai kesukaan, sungai kehidupan, sungai sukacita, sungai damai sejahtera, sungai terangnya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semakin hari kami dapat memandang Engkau semakin jelas Tuhan. Memandang wajah, mengetahui watak-Mu yang sesungguhnya. Mengetahui kedalaman daripada kasih-Mu Tuhan. Kedalaman daripada hikmat. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dengan iman kami dapat memeluk Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Bahkan anak-anak kami semua tidak ada yang terluput. Semua anak-anak kami juga ditaklukkan kepadamu Tuhan. Setiap anak-anak kami dilepaskan daripada jerat dunia ini. Engkaulah yang mengatakannya Tuhan. Dan kami percaya perkataan-Mu iya dan amin. Kami percaya. Sekalipun anak-anak kami, mungkin menurut kami, tidak mengerti. Tapi kami percaya. Engkau sendirilah yang mengajari mereka. Engkau sendirilah yang menaruhkan hikmat di dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih. Oh, bahkan yang terkecil sekalipun, tidak ada yang luput dari Engkau Tuhan. Oh, mereka mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala pekerjaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Shalom, Kevira. Selamat tahun baru. Shalom. Shalom Pak D itu. Shalom. Selamat tahun baru. Oh. Belum cerah nampaknya. Masih ngantuk kah? Shalom Nael. Itu Nael atau siapa ya? Selamat tahun baru Nael. Tahun baru Tuhan. Naik pulang. Jelita belum bangun ya? Salam semua. Baik, puji Tuhan saudara. Ini satu anugerah saudara. Kita boleh mengawali tahun ini saudara dengan duduk di kaki Tuhan saudara. Kalau dulu kita mungkin kalau di kampung kan, kalau zaman-zaman dulu kan ketika orang-orang tua kita dulu masih hidup ya,
Itu saya ingat dulu pasti selalu pergi ya. Biasanya ke rumah yang tertua ya. Ke rumah Pak Tua kami gitu ya. Baru dari situ pergi gitu. Ke Tulang kemana gitu ya. Jadi tahun barunya itu ya dini hari. Ya. Biasanya sekarang juga sampai sekarang juga ya. Pasti masih banyak yang melakukan acara-acara keluarga seperti itu. Dan pagi ini saudara, kita melakukannya kepada Tuhan ya, kepada Bapa kita. Dan kalau dia katakan bahwa dia menyertai kita, Immanuel beserta kita, ada di antara kita sebetulnya. Ya. Nah, saudara, tahun ini sepanjang tahun 2021, saudara, kita diperkenalkan ya dengan kedatangan Tuhan yang kedua gitu. Walaupun mungkin awalnya kita itu belum terlalu mengerti gitu ya, tapi hari demi hari saudara. Hari demi hari kita boleh merasakan bagaimana perkataannya itu ya dan amin gitu. Saudara, yang dulu bagi kita itu misteri gitu. Tidak kita mengerti. Bagaimana sih kedatangan Tuhan itu? Dulu mungkin kita masih sama dengan orang-orang yang selalu menunggu tanda-tanda gitu. Melihat tanda-tanda, tandanya ini, tandanya itu. Dan sebagian besar orang masih ada di situ gitu. Bahkan semua agama juga menantikan itu, saudara. Menantikan Tuhan datang mengambil alih gitu. Dan itu jugalah yang terjadi gitu. Bagi banyak orang gitu. Tetapi saudara, sepanjang tahun ini saudara, kita benar-benar apa yang kita katakan itu diteguhkan oleh Tuhan gitu. Saudara, dari hari ke hari yang dulu firman yang tidak kita mengerti itu semakin kita mengerti. Dan pasti dalam hati kita turut bersaksi gitu. Bahwa semuanya itu betul gitu. Kita tidak pernah mengalami seperti itu. Saudara. Mungkin kalau dulu kita mengalami yang namanya urapan gitu ya. Ada seperti euforia gitu. Wow. Gitu. Tapi saudara, itu karena memang itu seperti transferan gitu. Seperti apa ya? Pewahyuan gitu yang datang sekali-sekali. Tetapi kali ini saudara kita merasakan benar-benar saudara dia itu ada di antara kita. Firman-Nya itu benar-benar ada di dalam kita. Ketika dia berjanji, maka tak ada yang tidak didapatinya gitu. Ketika dia berfirman, semua perkataannya itu benar gitu. Saudara, tahukah saudara, ini adalah proses pemeteraian. Kalau mungkin saudara ingat ya, bahwa saya pernah menyampaikan tentang materai Allah versus materai iblis. Saudara, Allah itu setiap hari gitu
dia itu memang kita tahu saudara ketika dia mengatakan dia memeteraikan kita. Masih saudara ingatkah? Dia sudah mendapatkan kita, dia nggak akan melepaskan kita. Perkataan-perkataan itu, ketika kita begitu bersuka cita mendengarkan perkataan itu, dia meteraikan kita, gitu ya. Dan seperti meterai, taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu, katanya. Yang di kitab Kidung Agung gitu ya. Dan di situ kita mulai dijelaskan. Setiap hari saudara, saya memperhatikan saudara, bagaimana apa yang dia katakan itu semakin hari seperti semakin tertancap. Dan di dalam kita itu semakin jelas gitu. Perkataan-perkataannya itu tidak terbantahkan. Makanya kemarin saudara ketika saya mendengarkan kamu semua sudah bersih gitu. Saya ketika mendengarkan itu gitu, saya agak terkejut gitu ya. Oh ya gitu. Ini perkataan ini hari ini Tuhan, nah, saya bilang begitu ya. Benarkah Tuhan? Perkataan itu bagi kami. Nah, ketika kemarin kita tentang apa ya, yang dibilang nama itu yang diberikan itu, kan di situ kan Tuhan katakan mereka sudah percaya, mereka sudah tahu, aku sudah menyampaikan semua kepada mereka. Padahal saudara, kalau kita kembali ke belakang gitu, Tuhan kan bilang gitu, bahwa ada banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menerimanya. Tetapi di dalam doa itu, Yohanes pasal 17, jadi yang tadi dikatakan sebelumnya, tapi Yohanes pasal 17, mereka sudah mendengarkan, dan mereka sudah dibersihkan oleh setiap perkataan. Sucikanlah mereka dengan kebenaran. Perkataanmu adalah kebenaran. Lalu dia menyambung, mereka sudah bersih. Mereka sudah mendengarkan semua. Aku sudah menyampaikan semua. Apa yang engkau suruh aku sampaikan, kata Tuhan. Nah, saudara, ternyata proses kerja Tuhan itu seperti itu, saudara. Jadi saudara, semakin kita merenungkan bahwa untuk kita bisa kembali kepada Tuhan itu adalah satu hal. Tetapi sebelum sampai ke hal itu adalah ketika dia berfirman. Nah, ketika kita duduk di kaki Tuhan, saudara, kita mendengarkan firman. Dan tahukah saudara, bagi saya ini juga satu hal yang baru gitu. Bagaimana bisa ketika kita berkumpul seperti ini, saudara, menjadi terbiasa tidak mempersiapkan segala sesuatu yang mau saya sampaikan kepada saudara. Dan di dalam hati saya, diam-diam saya mulai mengenali polanya Tuhan ini. Jadi ketika saya mulai mengenali, saya semakin teguh dalam hati saya. Bahwa bukan manusia yang mengajari kami. Bukan hikmat manusia yang mengajari kami. Saya belajar membatasi diri saya. Untuk hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan saat ini. Gitu.
Saudara, ini butuh iman dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Parlin tidak bisa. Manusia tidak bisa. Karena manusia ini memang sudah dirusak. Jadi saudara, ketika saya menyadari diri saya rusak, itu satu langkah. Tak boleh tinggal terus di situ. Gitu. Tetapi ketika Tuhan memulihkan kita, gitu, dia take over. Dia berdaulat di atas kita. Ya, Tuhan buat contoh gitu, seperti ini. Karena ini juga polanya yang dia lakukan dulu gitu. Makanya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus setiap hari duduk di kakinya Bapa. Itu pola yang dia buat. Ini loh caranya. Aku tunjukin sama kamu. Jadi dia praktekin sendiri gitu. Jadi ketika dia melakukan sama seperti Tuhan Yesus tak mungkin gagal. Nah, kalau di waktu yang lalu ada terbersit seperti itu, bisa gagal gitu. Maka itu satu penipuan gitu. Lalu ketika kita terus duduk di kaki Tuhan, dia sampaikan sesuatu yang murni, bukan hasil gagasan manusia. Nah, jadi saudara, proses seperti ini saya perhatikan, makanya saya bisa jelaskan sama saudara. Saya perhatikan karena yang mengalami saya sendiri. Bagaimana apa sih menantikan Tuhan itu? Apakah menantikan dari luar gitu? Apakah saya melihat Tuhan itu datang di hadapan saya? Dan saudara, sekarang itu benar-benar kelihatan gitu bahwa bukan seperti itu, tetapi dia di dalam. Jadi ketika kita terus membiasakan diri kita dengan duduk di kaki Tuhan, kan kita tidak tahu. Saudara pun tidak bisa menduga-duga apa yang saudara akan dengar hari ini. Saya juga begitu. Saya juga tidak bisa menduga-duga. Tuhan telah melatih saya untuk tidak memikirkan apa yang harus saya sampaikan setiap hari. Karena kalau saya memikirkan apa yang mau saya sampaikan setiap hari, itu pasti saya akan mengingat dulu gitu. Atau membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Berarti itu kan kalau terus proses seperti itu, maka yang namanya menanti-nantikan Tuhan itu belum pure gitu, belum murni gitu. Karena kita sudah rancangkan sebelumnya. Jadi si jahat punya kesempatan untuk memasukkan idenya. Dan idenya itu, saudara, itu pasti sesuai dengan firman. Karena kalau tidak sesuai, nggak mungkin kita berani menyampaikannya. Sesuai dengan maksudnya yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Tetapi ketika kita mulai terbiasa gitu dengan keadaan seperti ini, saya terbiasa. Kan Tuhan bilang, kamu tidak perlu memikirkan apa yang akan kamu katakan. Karena pada hari itu juga aku mengaruniakan kepadamu perkataan-perkataan pada saat itu juga. Nah, saudara, jadi kebiasaan ini, saudara, membuat si jahat itu sangat semakin sulit untuk menghampiri kita. Apalagi, saudara, karena Tuhan itu semakin bebas memakai seseorang gitu. Semakin bebas dia memakai seseorang, maka kualitas daripada firman itu semakin murni gitu.
Kan ketika ada seseorang mempersembahkan hatinya, dia sudah tahu jalan-jalannya. Dia sudah mengerti, tak ada gunanya sok menasehati Tuhan. Tak ada gunanya sok tahu. Nggak ada gunanya merasa tahu, merasa sudah tahu. Jadi kondisi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu sudah tercipta. Dan di dalam saudara juga sudah mulai terbangun begini. Tuhan, kami percaya Engkau bicara hari ini. Ketika saudara mulai terus memandang kepada Tuhan, maka atmosfer itu tercipta, saudara. Jadi ketika kita membangun atmosfer yang sama ini, saudara, maka si jahat tidak bisa dompleng. Gitu. Makanya waktu yang terbaik itu adalah waktu pagi seperti ini. Gitu. Itu waktu yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau biasanya mungkin dulu kita kalau misalnya akhir tahun gitu kan, kita bebas tidur sampai jam berapa gitu. Tapi kali ini karena kita harus jam pagi ini, kita mulai set gitu kan. Enggak lah. Ketika kita katakan, dah besok enggak usah ada ibadah, kita lebih baik Zoom gitu. Tahukah saudara? Perkataan itu saudara, semakin saya menyadari, oh cara Tuhan seperti itu ya. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, memang sih saya mengatakan gitu ya. Tetapi kan di dalam hati saya sudah terbiasa gitu. Dalam hati saya sudah ada timbang-timbangan dulu gitu. Lalu ini enggak, kayak gini enggak gitu. Jadi ketika saya sampaikan gitu, lalu saya mulai melihat gitu. Oh, gitu ya Tuhan. Jadi kita itu jadi mengerti mana yang terbaik. Saya juga, oh berarti ini yang terbaik ya. Jadi ketika kita mengawali, kalau dulu mungkin mencari-cari. Saudara, di luar sana saudara, pasti ada orang yang mencari-cari. Tahun ini tahun apa nanti? Apa yang mau kita persiapkan tahun ini? Pasti begitu. Itu semua adalah, wow nampaknya rohani. Saudara. Tapi tahukah saudara? Itu riskan sekali tertipu oleh si jahat. Riskan sekali. Saudara, zamannya sekarang adalah Tuhan benar-benar sedang ada, sedang makan bersama-sama dengan kita. Dia benar-benar sedang mempersiapkan pasukannya untuk merebut kembali ciptaannya ini. Untuk memulihkan kembali. Di tempat yang tersembunyi. Dia sudah menetapkan orang-orang yang menanti-nantikan aku ini akan aku luputkan. Akan aku lepaskan. Akan aku lindungi dari segala pencobaan yang akan datang menimpa seluruh dunia. Saudara, orang-orang di luar itu membahas tentang kesukaran apa sih yang akan dihadapi mungkin. Tetapi mereka tidak mengutamakan bagaimana duduk di kaki Tuhannya. Masih ada di dalam hati mereka. Masih ada dalam hati mereka impian-impian yang tersembunyi. Yang suatu saat bisa dimainkan oleh si jahat untuk menipu mereka. Nah, tetapi orang-orang yang tulus duduk di kaki Tuhan. Tuhan itu pertama dia berjanji, dia meluputkan. Tetapi ketika dalam proses kita penantian Tuhan itu, Tuhan tunjukkanlah kepada kita apa sebetulnya
pencobaan-pencobaan itu, saudara. Yang gimana sih sebetulnya? Orang-orang lain gitu, yang tidak mengerti duduk di kaki Tuhan, mereka itu menduga-duga yang mereka bayangkan selalu adalah hal yang negatif atau hal yang destruktif atau merusak. Misalnya penganiayaan. Misalnya mungkin penderitaan. Atau apa saja, kesukaran-kesukaran. Mungkin gempa bumi lah, segala macam lah. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menunjukkan yang lebih dari situ. Yang lebih mematikan dari situ. Yaitu apa? Tawaran-tawaran dunia. Kemajuan teknologi. Di dalam kesehatan. Dan segala macam. Mungkin dalam membangun imun, segala macam. Itu ditawarkan semua. Kalau orang ini tidak tulus menantikan Tuhan, akan tertipu. Mereka akan bilang, itu dari Tuhan. Tertipulah mereka. Tetapi yang selama ini yang Tuhan kerjakan di dalam kita, saudara. Jadi, saudara, dia itu meluputkan kita. Dia tunjukkan tipuannya supaya hati kita tidak kita berikan kepada dunia ini. Kita ini tidak menundukkan diri kita kepada peraturan buatan manusia ini. Harus begini, harus pakai masker yang tebal gitu, yang mungkin berlipat-lipat, harus pakai sertifikat, harus sudah divaksin baru bisa ibadah. Mereka akan mengikuti semua aturan manusia ini dan mereka anggap mereka melakukannya untuk Tuhan. Sementara mereka lupa bahwa Tuhan pernah bilang kepada ahli Taurat, iblislah yang jadi bapakmu. Jadi kalau Tuhan mau terus terang kepada orang-orang ini, dia bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Karena kalau aku bapakmu, engkau tidak akan pernah takut dengan dunia ini. Engkau tidak pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Engkau tidak pernah takut engkau tidak akan pernah tergiur dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dari dunia ini. Engkau tidak akan takut miskin. Karena aku bapakmu kaya. Kalau benar aku bapakmu, gak mungkin engkau khawatir. Gak mungkin engkau takut. Kalau benar aku bapakmu, pemilik alam semesta ini, engkau tidak perlu merebut alam semesta ini. Karena alam semesta ini pasti tunduk kepadamu. Karena aku bapakmu, tinggal dalam engkau. Inilah yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ketika aku bapakmu, dia bilang, ketika kita duduk di kaki Tuhan, aku adalah bapak. Berarti ingatan-ingatan si jahat tentang masa lalumu, tentang betapa bobroknya kamu di masa lalu, itu semuanya sudah tidak akan engkau hiraukan. Karena engkau terus memandang aku. Dan engkau tidak pernah merasa dirimu, merasa, oh aku sudah mencapainya. Bukan. Karena akulah yang hidup di dalam engkau. Nah, jadi tahukah saudara, proses inilah yang sedang dikerjakan di dalam masing-masing kita, saudara. Jadi prosesnya itu jelas. Dan semakin hari, saudara, hati kita semakin teguh. Masa depan kita makin jelas. Masa depan kita adalah Tuhan. Dan sebagai hasil daripada orang yang menanti-nantikan Tuhan, ingat saudara, yang dikatakan di sana adalah menanti-nantikan Tuhan. Belum dikatakan di sana, oh berpuasa. Nggak ada dikatakan di sana, oh berdoa ini. Enggak. Menanti-nantikan dulu. Karena
Apabila sudah terbangun menanti-nantikan ini, Tuhan memberikan upah kepada orang yang mencari dia. Mencari loh. Menantikan itu kan berarti kan karena kita itu haus gitu. Dengan kebodohan kita gitu ya. Kita terus setiap hari menantikan dia. Duduk di kaki Tuhan setiap pagi seperti ini. Anak-anak kita ikut gitu. Kita kan tidak tahu bagaimana caranya kita terlepas dari dunia ini. Bagaimana anak-anak kita terlepas dari dunia game. Kita nggak tahu. Dan kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan mereka. Tapi kalau kita pun bilang Tuhan, bagaimana caranya kita nggak tahu. Tetapi kita taat kepada firman-Nya. Apa itu? Engkau tekun menantikan aku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun menantikan aku. Saudara, ada rahasia di balik firman itu. Saudara. Manusia itu selalu memikirkan hasil. Tuhan tidak. Tuhan berfirman, itu pasti jadi. Cuman yang dibutuhkan oleh ketika dia berfirman, ada yang mendengarnya. Nah, setelah orang mendengarnya, saudara, kemungkinan untuk orang dipulihkan itu mendapatkan satu step. Dan kalau ada orang yang mendengarkan saja, lihat saudara, mendengarkan dulu. Makanya dikatakan, barang siapa bertelinga katanya. Karena hanya orang bertelinga yang bisa dengar. Itu maksudnya ayat itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi saudara, dalam hal ini ketika Tuhan mau mengajar, dengar dulu. Dengar. Tapi dengar baik-baik ya. Jadi konsep kita tundukkan dulu. Pengetahuan kita buang dulu, simpan dulu. Sebagai satu penghormatan kepada firman. Tetapkan dulu dalam hatimu. Bahwa bukan manusia yang mengajar kita. Tetapkan dulu. Ini harus satu ketetapan. Karena kita memang sudah masuk di zaman itu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Tetapkan dalam hatimu. Bukan manusia. Tapi Tuhan. Saudara, masalah siapakah manusia yang mengucapkan perkataannya itu nggak masalah. Yang saudara perhatikan adalah setiap hari perhatikan kualitas daripada perkataan itu. Apa yang terjadi kepada diri saudara? Apa yang terjadi kepada diri orang itu? Makanya dikatakan dari buahnya lah kamu tahu. Gitu. Makanya itu juga yang membuat saya yakin. Apakah Tuhan yang berbicara ataukah gagasan saya? Itu yang membuat saya yakin. Jadi kenapa saya bisa bicara seperti ini kepada saudara? Karena dia itu kerjakan dulu di dalam hati saya. Dan saya perhatikan. Baru saya mengatakan begini. Oh gitu ya Tuhan. Nah, makin lama hati seseorang yang dipakai oleh dia itu menjadi semakin lembut. Maksudnya semakin mudah diarahkan. Semakin lentur mulutnya untuk dipakai untuk berbicara. Pikiran-pikirannya dia semakin hari semakin tunduk. Nah, saudara, jadi orang ini juga kalau di masa yang lampau, ketika dia pakai pewahyuan, dagingnya ini tidak kuat gitu. Daging manusia ini di masa perjanjian, di masa yang lalu itu nggak kuat. Kesombongan yang tertanam itu, merasa lebih daripada yang lain, itu langsung muncul dia.
Dia merasa lebih daripada orang lain. Itu yang paling kelihatan itu adalah dalam diri Paulus. Dia rasul yang muda itu. Jadi pengetahuan dia yang banyak tentang Taurat itu, ya, itu menciptakan roh sombong di dalam dia. Tapi dia tidak menyadari, tertutup soalnya. Karena dalam diri dia itu ada ambisi, ingin mengasihi Tuhan, apapun harganya. Dan dia tidak mengetahui bahayanya itu sebenarnya. Nah, tapi masa kita sekarang itu sudah berubah. Jadi hasil yang paling kelihatan dengan jelas adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan selama 300 hari ini. Saudara, hasil yang sangat jelas adalah bahwa orang yang mulutnya dipakai gitu untuk menyampaikan itu, jadi sudah ada, saudara, benteng-benteng yang dibuat oleh Tuhan gitu. Jadi orang ini gitu, siapapun dia, ya, siapapun dia. Jadi orang ini dibentengi karena selama proses penghakiman itu, saudara, ketika dihakimi, jadi orang ini sudah tunduk. Jadi tak ada gunanya lagi dia berbantah dengan Tuhan. Tak ada lagi gunanya orang ini merasa dirinya benar gitu. Entah siapapun dia. Ya. Ini yang saya mau jelaskan itu adalah proses pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, jadi pengalaman orang ini yang duduk di kaki Tuhan itu, ini seperti Petrus yang dikatakan, jika engkau sudah insaf. Gitu. Jadi orang ini sudah mengalami, jadi termasuk kehidupan daripada orang-orang kudus di masa lampau, pengalaman mereka. Diam-diam seperti masuk di dalam diri orang ini. Gitu. Karena apa? Karena memang kita ini satu semua. Kan kita adalah hasil doa daripada Tuhan. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan engkau satu, katanya. Jadi saudara, ini semua firman. Ini semua perkataan yang pasti terjadi. Karena itu firman. Jadi seperti itulah polanya. Pola kerja daripada firman itu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita akan memasuki nih tahun 2022, kita memulainya, kita mengawalinya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kamu semua sudah bersih, ini bukan masalah oh kita sudah bersih gitu, kita merasakan, oh enggak, bukan. Ini firman yang dia lepaskan. Nah, ketika dia lepaskan firman ini tidak mungkin tidak terlaksana. Tidak mungkin tidak. Jadi perkataan ini seperti upah bagi kita. Karena apa? Karena engkau tekun menantikan aku. Gitu. Jadi perkataan ini seperti satu booster gitu. Seperti pemacu, seperti pemicu iman kita. Seperti kata-kata yang menguatkan, yang menghibur kita. Kalau dulu mungkin kalau kita
Dulu ingat ya masa-masa visi-visi dulu ya. Wow, tahun berkat bangsa-bangsa. W3 misalnya gitu kan dulu kan. Tahun penuaian, semua coba lihat sampai sekarang kan seperti itu. Tahun kreatif lah, mujizat kreatif, paling di area situ. Saudara, kita nggak perlu di situ, saudara. Kalau misalnya kita bilang, oh ini tahun ini penuaian misalnya gitu. Itu bukan seperti yang dulu maksudnya. Tetapi saudara, orang-orang yang putus asa di dunia ini, saudara. Sekarang mereka itu tercelik gitu. Dan siap-siap mereka itu akan datang ke rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa ini. Sudah dikerjakan. Karena kita terbiasa menanti-nantikan Tuhan, kita sangat yakin dengan pekerjaan Tuhan ini. Bahwa dengan diam-diam dia bekerja di antara semua orang. Dan kita sangat yakin Tuhan pasti bawa mereka. Karena firman Tuhan bilang, ketika aku ditinggikan dari bumi. Yang ditinggikan itu apa? Firman. Maka aku akan menarik. Makanya Tuhan bilang, gak ada gunanya aku berbantah dengan kalian. Karena setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, pasti akan dicabut. Saudara, kalau di masa yang lalu kita bekerja serampangan, para pelayan Tuhan bekerja itu sembarangan. Masih dibiarkan. Pergi ke air kemana-mana. Pergi buat mujizat di mana-mana. Buka gereja di mana-mana. Sekarang tidak begitu. Jadi hasil daripada kita duduk di kaki Tuhan ini, kita semakin mengerti. Nggak ada gunanya kita mencoba ingin menunjukkan pekerjaan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada. Karena kita tahu. Pekerjaan kita itu ada saja keinginan dari kita, gagasan kita. Wah, itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini, tapi jangan kehendakmu yang jadi. Kita bukan menaikkan doa-doa yang klaim-klaim gitu, bukan. Kita tidak boleh tidak lagi memakai firman-Nya untuk merayu Tuhan, menaklukkan Tuhan. Saya ingat dulu saudara, karena saya nggak tahu gimana caranya, saya pakai firman Tuhan untuk menaklukkan Tuhan. Gitu. Saya pakai muka saya yang muram karena nggak bisa nggak bisa lagi khawatir, tapi masih tetap ada keinginan itu, saudara. Di waktu yang lalu mungkin bisa lolos, tapi sekarang zamannya sudah berbeda. Sekarang kita mengerti, maka saudara terjadi percepatan. Jadi saudara, setiap hari yang akan kita masuki ini, saudara, tahun 2022, itu intensitasnya berbeda dengan tahun yang kemarin. Berbeda sekali. Pembersihannya dalam kita, yang ada di dunia, makin cepat juga prosesnya. Dalam anak-anak kita, aduh, itu rasanya, wow, setiap hari makin membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bisa melewati 1 tahun ini duduk di kaki Tuhan, itu asli adalah hadiah dari Tuhan. Ya. Kalau kita boleh melewati sepanjang tahun ini, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa melalui. Kita mungkin akan bosan. Kita mungkin akan malas. Kita mungkin akan berkata, biasa sama aja kok. Saya sudah pasti ngerti.
Sehingga kita nggak bisa sabar dengan tekun. Jadi saudara, inilah yang membuat saudara, nantinya kita itu kan dikatakan begini, aku akan menjadikan dia menjadi soko guru. Soko guru itu kayak fondasi. Kayak misalnya kalau rumah itu ada fondasi-fondasi yang ini ya, apa namanya itu, tiang-tiang gitu, yang akan menyangga rumah itu. Maka ketika kita menantikan Tuhan ini, saudara, itu kita tetap ada di sana gitu. Jadi kita ini tidak bisa dicobai oleh si jahat, ditarik keluar. Karena dia tahu, kalau kita bisa ditarik keluar dari rumahnya, dia punya kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tetapi sekarang Tuhan bilang, aku melindungi engkau. Saudara, kegagalan guru kita adalah Tuhan panggil dia, duduk di kakinya, tersandera oleh pelayanan-pelayanan, mendoakan orang. Kalau seandainya dulu beliau itu benar-benar menyadari nggak boleh kayak gini. Seandainya dia melakukan survei daripada yang dilayani dia, bagaimana hasilnya? Tentu dia akan menghentikan itu semua. Dan dia akan lebih memilih menghabiskan sisa hidupnya duduk di kaki Tuhan. Saudara, ketika kita terus duduk di kaki Tuhan, itu membuat kita ini, saudara, tidak ada lagi ambisi melakukan pekerjaan apapun gitu ya, yang namanya untuk Tuhan gitu. Tetapi bukan berarti kita nggak ada hasil. Sebetulnya hasilnya luar biasa dan sangat dinikmati oleh Tuhan. Tetapi saudara, hati kita, demi kita itu tidak memandang kepada diri kita sendiri, Tuhan sengaja seperti menutupnya dari mata kita. Ini demi kita. Ini demi kita ini tidak ditipu oleh yang namanya roh meninggikan manusia gitu. Jadi saudara, kalau kita bisa duduk setiap hari, saudara, sampai dengan hari ini adalah upah yang sangat luar biasa. Upahnya apa, saudara? Kita boleh mendengarkan firman-Nya setiap hari. Dan firman-Nya itu sifatnya konstruktif. Gitu. Setelah dia destruktif, menghancurkan yang lama sebetulnya, saudara. Gagasan yang lama, pengertian yang lama, itu yang dibentuk. Ada waktu untuk merombak. Dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Saudara, semakin jelas saudara Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Zaman yang baru. Yang tadinya itu rasanya gimana ya? Surga itu gimana ya? Kerajaan 1000 tahun itu gimana ya? Semua yang misteri tadi, saudara. Tuhan perlahan-lahan mulai singkapkan.
makin lama makin jelas. Dan hati kita tidak bisa memungkirinya. Semua kebohongan-kebohongan, semua roh ambigu, ketidakjelasan di dalam hati kita, itu sirna oleh karena firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu ada terang, jadi diterangi semua. Semua kegalauan kita, ketidakmengertian kita, itu semua kegelapan, saudara. Kebingungan kita. Ketika datang firman itu. Jadi ketika dia berfirman, kamu sudah bersih semuanya. Itu bukan karena kita. Itu adalah karena ketika kita setia, waktu awal itu kita duduk di kaki Tuhan. Kita nggak terlalu memperhatikan. Karena kalau kita perhatikan diri kita, tahu nggak saudara, si iblis itu pancarkan panah-panah terus. Waktu kita tidur, mimpi-mimpi kita, mimpi yang buruk tentang kita, mungkin yang hal-hal yang dulu yang jelek tentang kita, dipanahin gitu. Sekarang kita, apakah kita tetap memandang Tuhan? Ketika kita memandang Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan. Tahukah saudara? Firman-Nya itu saudara, membersihkan semua itu. Jadi ketika dia mengatakan itu, tahu nggak saudara? Ketika Tuhan melepaskan perkataan itu saudara, dan kita dengarkan, dan kita tangkap, si iblis tidak punya tempat sedikit pun di sana. Makanya saudara, proses dia untuk dilemparkan ke ke jurang maut itu prosesnya adalah ketika kita terus memandang Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Dia setiap hari. Jadi makin hari kita makin jelas, makanya makin lama kaki kita ini makin kuat. Bahkan kita itu makin lama makin cepat gitu. Hendak menghadap Allah di Sion, katanya. Wow, disitulah sebetulnya bagaimana kita bersatu. Bagaimana firman itu masuk. Dia hembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Makanya dia menjadi manusia. Jadi sebetulnya manusia itu adalah hasil daripada roh Allah dengan ciptaan. Roh Allah masuk ke dalam ciptaan, yaitu tanah, benda materi. Ketika Yesus dilahirkan, firman diterima oleh Maria. Kan Maria kan gimana caranya? Kan gitu kan? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan. Prosesnya persis seperti ini. Kita kan nggak tahu gimana caranya. Saudara, orang yang sok tahu, yang merasa tahu, karena mereka melihat tanda-tanda, mereka akan melindungi diri mereka. Akan melarikan diri. Kita tidak. Kita duduk di kaki Tuhan. Karena memang kita tidak tahu. Memang kemana kita lagi mau pergi. Kemanakah aku dapat pergi. Menjauhi roh-Mu Tuhan. Dimanapun kita dikejar oleh Tuhan. Mau bersembunyi di mana?
Tuhan kejar kita. Jadi kemana kita mau lari? Ya sudah, datang saja di kaki Tuhan. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Semakin meningkat di depan. Saudara, orang-orang yang akan datang kepada saudara. Mereka orang-orang yang dalam kegelapan. Bersiap-siaplah tahun 2022 ini, saudara. Membawa mereka. Tuhan akan membawa mereka ke rumah Tuhan. Dan kepada saudara, kepada setiap kita, Tuhan percayakan mereka. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Gembalakanlah domba-domba. Kita mesti memberi makan mereka, saudara. Makan makanan yang kita sudah peroleh dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita harus juga bisa memberikan makan mereka. Ada di antara mereka mungkin ya anak domba yang masih kecil. Saudara, tahun 2022 bagi kita adalah mulai akan diutus. Saudara, kalau bagi orang lain, saudara, tahun 2022 nggak menentu. Mungkin sudah semakin gelap gitu. Tapi bagi kita, tahun ini menjadi tahunnya Tuhan. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai. Kenapa, saudara? Selama ini, saudara, hal seperti ini dinantikan oleh Dia, saudara. Dari setiap generasi ke generasi. Dan sekarang hasilnya kelihatan. Dia sangat senang dengan pekerjaannya. Dengan firman-Nya yang berhasil. Saudara, bayangkan seorang Maria. Mungkin tidak tahu banyak dia akan firman. Tapi cukup. Aku adalah hamba Tuhan. Kalau nggak ada dia. Tapi begitu ada dia, saudara. Betapa sederhananya dia. Betapa sederhananya saudara dan saya. Yang dibutuhkan dari kita adalah kerjasama kita setiap hari. Jangan keraskan hatimu, saudara. Semakin bersemangatlah duduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan. Baik, saudara, puji Tuhan. Haleluya. Nanti siang keluarga Yabes. Bagi siapa yang bisa datang, boleh datang. Malam juga katanya keluarga Tian. Mana Pak? Mak Tian tadi? Oh, ini. Kenapa? Itu Tian. Tian di sini. Oh, Tian yang angkat tangan. Saya bilang Mak Tian tadi. Baik ya. Puji Tuhan. Hari ini kita awali dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau luar biasa. Memimpin kami boleh mengawali tahun ini. Kami percaya. Kasih-Mu berlimpah-limpah, hidup-Mu berlimpah-limpah. Firman-Mu, iya dan amin, pasti terjadi. Mengerjakan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua.